Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Masih dalam suasana perayaan Idul Fitri. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, bro, guys, berbicara tentang Jalan Kodim, itu adalah sebuah jalan tentang menuju ke Sang Maha Kodim. Sejatinya dia adalah ilmu hakikat ya. Nah, ini yang penting yang harus kita pahami ketika kita menapaki Jalan Kodim atau belajar tentang ilmu hakikat. Itu hal-hal yang sifatnya menggunakan akal, penalaran dan lain-lainnya itu ya sebisa mungkin kita minimalkan. Bahkan ya aturannya sih yaitu kita hilangkan sama sekali ya, karena justru ketika kita belajar tentang masuk kepada alam kodim itu memang segala hal yang sifatnya pengetahuan yang sifatnya akalia itu kita hilangkan ya. Akal itu kita taruh sejenak gitu ya, murni kita masuk ke dalam rohani kita, dan rohani kita yang kita maksimalkan. Ya makanya terkadang dalam belajar ilmu hakikat itu biasanya ya tidak ada yang namanya diskusi ya. Beda dengan kajian-kajian ilmu kalam misalnya ya, ilmu akidah dan sebagainya ya. Itu memang membutuhkan semacam diskusi-diskusi itu. Nah, kalau belajar ilmu hakikat itu tidak ada. Yang ada adalah kepatuhan kita akan sistem ya, sebuah sistem yang sudah diberikan oleh guru pembimbing kita. Jadi kita mengikuti itu aja ya, karena belajar ilmu hakikat itu, pemahaman itu akan muncul setelah kita melakukan praktek dari metodologi yang ada dalam mempelajari ilmu hakikat itu ya. Nah, kalau yang biasanya kan pemahaman dulu ya, pemahaman ya dari hasil diskusi itu ya, pergesekan pemikiran ya, perdebatan, itulah yang kemudian melahirkan sebuah pemahaman baru ya. Nah, kalau belajar ilmu hakikat tidak seperti itu ya, tetapi kita harus mengalami dulu, menjalani dulu, baru kemudian setelah menjalani semua itu barulah di situ muncul pemahaman. Nah, setelah pemahaman itu muncul, untuk membantu kita memahaminya secara mendalam, disitulah baru ada sebuah penjelasan ya, tetapi harus mengalaminya dulu ya, karena yang namanya alam hakikat itu kan sebuah alam yang tidak terdeskripsi, tidak terdefinisi ya, dan hanya mereka yang mengalaminya yang bisa merasakan langsung gitu. Jadi kalau kita tidak mengalami, walaupun dijelaskan bagaimanapun ya, tetap kita nggak bakalan paham ya itu. Jadi kepada saudara-saudara di luar sana yang ingin belajar tentang ilmu hakikat ya, jadi Anda harus mengikuti arahan dari
pembimbing jasmani Anda. Ya, itu. Jadi harus sami'na wa ta'na gitu. Ya, jangan ngeyel ya. Sebagaimana ketika seorang Nabi Musa yang belajar kepada Khidir ya. Jadi di situ memang tidak ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita mengikuti saja arahannya ya. Nah, untuk belajar ilmu hakikat itu harus melewati syariatnya. Seseorang yang belajar ilmu hakikat tanpa melewati syariatnya, dia bisa terjebak dalam situasi sindik gitu. Nah, makanya kan banyak di luar sana ya mencoba untuk masuk pada wilayah hakikat, tetapi dia tidak bersyariat, tidak mengikuti syariat dari ilmu hakikat itu. Jadi ya akhirnya ya mungkin mereka akan terjebak pada fenomena-fenomena ya, dan hal-hal yang mungkin mereka mengira bahwa mereka udah masuk ke dalam hakikat itu sendiri, padahal sebenarnya ya dia terjebak pada alam kesadaran rendah gitu. Nah, ini pentingnya. Nah, syariat dari ilmu hakikat itu sendiri adalah ya torekat. Jadi torekat ini adalah syariat untuk masuk kepada hakikat gitu ya. Jadi saya ulangi ya, untuk belajar ilmu hakikat ya Anda harus melewati syariatnya ya. Jangan hanya seenak dewe gitu, seenak sendiri ya, baca literatur sana sini kemudian praktek laku-laku yang Anda tidak tahu bagaimana asal usulnya ya, praktek sana praktek sini, tapi itu bukan arahan dari dari seorang guru ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi harus melewati syariatnya. Nah, syariat dari ilmu hakikat itu yang disebut dengan torekah. Nah, dalam torekah itu ada metodologi khusus, metodologi tertentu yang harus kita jalani itu. Di situ ada laku-laku yang sudah tersistem, yang sudah tersistematis. Nah, tinggal kemudian kita menjalani laku-laku itu berdasarkan urutan-urutannya. Nah, setelah kita menjalani laku-laku itu, metodologi itu, disitulah nanti akan muncul pemahaman-pemahaman tentang alam hakikat itu, tentang alam kodim itu gitu ya. Jadi sebenarnya sesederhana itu ya. Kalau Anda ingin belajar tentang ilmu hakikat, carilah ya komunitas-komunitas yang melakukan itu ya, yang menganjurkan tentang itu. Di situ mereka pasti punya metodologinya. Ya, di situ mereka biasa menjalani laku-laku syariat dari hakikat itu, yaitu adalah yang disebut dengan torekat. Nah, di torekat itu ada sebuah sistem. Kita tinggal mengikuti sistem itu. Disitulah mau tidak mau nanti pasti kita akan dihantarkan untuk masuk kepada atau untuk menapaki jalan kodim itu ya, jalan hakikat itu. Nah, itu jadi dalam melakukan perjalanan di alam kodim itu ya, atau mendalami ilmu hakikat itu nanti ya, di situ pun nanti kita akan dihadapkan pada metodologi-metodologi tertentu lagi gitu. Ada metodologi khusus, ada metodologi yang bersifat umum, ada metodologi yang bersifat khusus, dan ada metodologi yang bersifat khusus fil khusus gitu. Jadi semua berjenjang ya, semua tersistem ya. Nah, jadi kita tinggal mengikuti saja. Nah, itu. Jadi kepada saudara-saudara yang ingin mendalami ilmu hakikat ya, saya sarankan untuk mengikuti syariatnya. Wajib itu syariatnya ya. Wajib, syariatnya harus kita lakukan. Syariatnya ilmu hakikat itu adalah torekat ya. Jadi kita wajib bertorekat karena torekat adalah syariat dari ilmu hakikat itu sendiri.
Setelah kita menjalani laku-laku di tarekat, metodologi tarekat, maka kita akan otomatis ya, mau tidak mau, kita pasti akan dihantarkan masuk ke dalam alam hakikat itu. Nah, disitulah kemudian muncul pemahaman-pemahaman baru ya. Itu secara otomatis ya, itu kita akan diberikan pengetahuan secara langsung ya. Pemahaman itu muncul dengan sendirinya dari diri kita, dan kemudian kita biasa berseru, oh ini toh yang dimaksud, oh ini toh, gitu. Jadi dia bukan sebuah pemahaman yang kita dapatkan dari hasil pemikiran kita ya, atau dari akal kita, bukan. Tapi dia adalah sebuah pemahaman yang lahir karena kita melakukan sebuah laku ya. Itu yang biasa dalam khasana ilmu ilmu filsafat ya, disebut dengan ilmu huduri ya. Dalam metodologi keilmuan dia biasa disebut dengan huduri ya, artinya sesuatu yang sifatnya hadir gitu, pengetahuan yang sifatnya hadir, given, terberi, bukan sebuah pengetahuan yang lahir dari pemikiran kita, hasil analisis kita, hasil penginderaan kita, bukan. Tapi dia adalah sesuatu yang sifatnya hadir ya, atau huduri, ilmu huduri itu. Nah, inilah yang kemudian membedakannya dengan belajar ilmu syariat gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kalau ilmu syariat kan biasanya ya dengan metode ceramah ya, dengan metode membaca buku, metode mendengarkan di YouTube dan sebagainya ya. Dengan instrumen-instrumen jasmani kita, itu kita bisa dapatkan gitu ilmu-ilmu syariat seperti itu ya. Tapi kalau untuk masuk kepada ilmu hakikat, untuk menyingkap makna-makna kodim ya, mendapatkan pengetahuan kodim, pemahaman kodim ya, yang sifatnya kekal itu tadi, yang langsung dari Sang Maha Kodim, yaitu tadi harus melewati syariatnya. Syariatnya adalah toreka ya. Jadi carilah komunitas-komunitas tarekat ya, untuk bisa memahami atau mau masuk ke ilmu hakikat atau mau menapaki jalan kodim ya. Carilah komunitas-komunitas yang menganjurkan untuk mengamalkan yang namanya tarekat ya. Di situ nanti Anda akan menemukan bimbingan itu. Oke, bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.